Pacul ini kelihatannya cuma alat gali biasa. Tapi di desa itu, setiap kali paculnya bergerak sendiri, pasti ada yang mati 2 jam kemudian. Awalnya cuma dianggap kebetulan. Sampai suatu malam, pacul itu mulai berdentum lagi. Dan nama yang tertulis kali ini adalah nama si pemilik pacul itu sendiri. Malam di desa, Kali Tengah selalu terasa lebih panjang dari tempat lain. Angin dari hutan bambu di timur berdesir pelan, membawa aroma lembab dari tanah yang baru digali. Suara jangkrik terdengar di mana-mana, bercampur dengan gonggongan anjing yang tiba-tiba berhenti mendadak, seolah mereka tahu sesuatu sedang lewat. Di ujung desa itu berdiri sebuah rumah reyot beratap seng. Lampunya redup, bergantung pada satu bohlam yang berkedip-kedip setiap kali angin lewat. Rumah itu milik Pak Darto, penggali kubur yang sudah lebih dari 30 tahun mengabdikan hidupnya untuk menggali liang lahat bagi orang mati. Warga menyebutnya Mbah Darto Pacul, bukan karena umurnya terlalu tua, tapi karena tak ada satupun orang di desa itu yang lebih akrab dengan kematian selain dirinya. Pak Darto tinggal sendirian sejak istrinya meninggal 15 tahun lalu. Anak semata wayangnya merantau ke kota dan tak pernah pulang. Setiap malam, Pak Darto duduk di bangku kayu dekat jendela, menatap ke arah makam yang terlihat samar di balik kabut. Di dinding rumahnya tergantung sebuah pacul tua. Gagangnya dari kayu jati, pucuk besinya hitam berkarat. Tak ada yang berani menyentuhnya. Bahkan Pak Darto sendiri, benda itu bukan sembarang pacul. Setiap kali akan ada orang meninggal di desa, pacul itu bergerak sendiri. Kadang jatuh, kadang bergetar, dan setiap kali itu terjadi, 2 jam kemudian pasti terdengar kabar duka. Tak pernah meleset, tak pernah salah. Awalnya orang menganggap itu kebetulan, tapi setelah puluhan kematian, selalu didahului bunyi logam dari rumah Pak Darto. Semua warga akhirnya percaya pacul itu bukan alat biasa, itu adalah penanda maut. Suara pertama malam itu datang sekitar pukul 9. Kleng, kleng, kleng. Suara besi menghantam dinding kayu terdengar jelas di tengah kesunyian. Pak Darto yang sedang menjerang air langsung menoleh. Matanya menatap ke arah dinding di mana pacul itu tergantung. Besi tua itu berayun pelan, padahal tak ada angin sama sekali. Pelipisnya basah oleh keringat. Ia memejamkan mata dan berbisik pelan, "Sopo maneh iki?" "Gusti, siapa lagi kali ini, Tuan?" Ia menatap jam di dinding. Pukul 9:05. Kalau benar seperti biasanya, 2 jam dari sekarang akan ada satu lagi nyawa yang pergi. Pak Darto duduk diam cukup lama. Matanya tak lepas dari pacul yang masih berayun perlahan. Ia tahu sudah waktunya menyiapkan liang lahat baru. Tanpa menunggu kabar siapa yang meninggal, ia mengambil lentera dan senter kecil, lalu berjalan pelan ke pemakaman yang hanya berjarak 100 meter dari rumahnya. Kabut mulai turun, menutupi jalan tanah yang licin. Suara kakinya terdengar lirih di antara rerumputan basah. Pemakaman itu sepi, hanya ada deretan batu nisan berlumut dan daun pisang kering yang menempel di tanah. Pak Darto meletakkan lentera di samping gundukan tanah kosong, lalu mulai menggali perlahan. Setiap kali pacul barunya menancap ke tanah, pikirannya melayang ke masa lalu, ke malam hujan 30 tahun silam, ketika pacul tuanya pertama kali bergerak sendiri. Malam itu, ia baru saja menggali kubur untuk seorang anak kecil bernama Warto.
Anak itu tenggelam di sungai belakang desa. Usianya baru 9 tahun. Wajahnya pucat, matanya terbuka, dan jari-jarinya masih menggenggam lumpur. Hujan deras, kilat menyambar-nyambar. Pak Darto menggali sendirian karena warga takut mendekat. Saat kubur itu selesai, ia menancapkan pacul ke tanah. Tiba-tiba petir menyambar tepat di atas pusara anak kecil itu. Paculnya bergetar, jatuh, lalu berdiri tegak di tanah basah, seolah menolak dicabut. Sejak malam itu, suara kleng pertama kali terdengar di rumahnya. Ia sempat mengira itu kebetulan, tapi keesokan harinya, seorang warga meninggal mendadak karena demam. 2 minggu kemudian, pacul itu berbunyi lagi, dan seorang perempuan tua meninggal dalam tidur. 3 bulan kemudian, bunyi itu terdengar lagi dan lagi, sampai akhirnya Pak Darto berhenti menghitung. Ia pernah mencoba membuang pacul itu ke sungai, tapi besok paginya benda itu sudah tergantung di tempat semula. Pernah juga ia kubur di bawah pohon jati. Tapi keesokan malamnya, suara kleng terdengar lagi dari dinding rumahnya. Akhirnya, ia menyerah. Ia biarkan pacul itu menggantung di sana, menunggu waktu berbunyi lagi, seperti jam kematian yang tak pernah berhenti. 1 jam kemudian, di tengah kabut, Pak Darto sudah setengah menggali. Nafasnya terengah. Tiba-tiba ia mendengar langkah kaki di belakangnya. Ia berhenti, menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya suara angin dan dedaunan bergerak pelan. Lalu terdengar bisikan kecil, suara anak-anak, samar tapi jelas. Darto, dingin, benjet. Pak Darto langsung menoleh ke arah makam tua di ujung kanan. Itu kuburan Warto, anak kecil yang dulu dikuburkannya sendirian. Gundukannya masih lembab meski sudah puluhan tahun. Entah kenapa, setiap kali ia lewat, tanah di atasnya seperti belum pernah benar-benar kering. Warto, gumamnya pelan. Suaranya bergetar. Aku mau ngelakoni tugasku, Le. Aku cuma menjalankan tugas, nak. Tapi angin justru berembus lebih dingin. Lentera di sampingnya bergetar. Nyalanya hampir padam. Dari balik kabut, terdengar lagi suara langkah kecil, lalu tawa lirih anak-anak yang seolah berputar di sekelilingnya. Pak Darto berlari kecil meninggalkan makam. Ia tak menoleh, meski bulu kuduknya berdiri dan jantungnya berdetak keras. Sampai di rumah, ia langsung menutup pintu rapat-rapat. Nafasnya berat, tangannya gemetar. Ia menatap ke arah dinding. Pacul itu kini diam, tak lagi bergerak. Tapi sesuatu membuatnya bingung. Di bawah pacul ada bekas lumpur basah, seperti baru saja digunakan menggali tanah. Padahal ia membawa pacul lain ke pemakaman tadi. Jadi siapa yang memakai pacul itu malam ini? Pak Darto duduk di kursi tua di depan jendela, menatap keluar. Hujan mulai turun lagi. Dalam cahaya samar, ia melihat bayangan kecil berdiri di pinggir kuburan. Bayangan anak kecil, basah kuyup, menatap ke arah rumahnya. Ia memejamkan mata dan berdoa pelan. Tapi suara itu kembali datang, lebih dekat kali ini dari dalam rumah. Klink, klink, kleng. Ia menoleh perlahan. Pacul itu bergetar, lalu jatuh ke lantai. Gagangnya menunduk ke bawah. Besinya menancap sedikit di tanah. Pak Darto berdiri. Langkahnya pelan, mendekat. Di bawah pacul itu ada sesuatu yang belum sempat ia lihat. Selembar kertas kecil yang basah. Dengan tangan gemetar, ia mengambilnya. Tulisan di atasnya kabur karena air, tapi masih bisa dibaca jelas. Besok pukul 11 malam. Hanya itu. Tanpa nama, tanpa tanda tangan,
Tapi entah kenapa Pak Darto tahu itu bukan pesan untuk orang lain. Itu peringatan untuk dirinya sendiri. Ia menatap ke arah pacul yang kini diam tak bergerak. Tapi dari ujung besinya menetes lumpur segar, seolah baru saja dipakai menggali liang lahat. Malam itu, Pak Darto tidak tidur. Ia duduk di depan pacul itu sampai pagi, menatapnya tanpa berkedip. Setiap detik terasa panjang, seolah waktu enggan berjalan. Ketika ayam jantan berkokok, ia baru sadar. Ini pertama kalinya pacul itu berbunyi tanpa ada yang meninggal 2 jam setelahnya. Artinya, kematian yang ditandai kali ini belum terjadi. Pagi datang dengan kabut tebal yang tak kunjung hilang. Warga desa mulai berdatangan ke rumah Pak Darto, ingin tahu siapa yang akan meninggal berikutnya. "Wis, bunyi maneh mbah?" tanya salah satu warga. Suara lirih tapi penuh rasa ingin tahu. Pak Darto hanya mengangguk tanpa menjawab. "Wah, ngeri iki. Mesti ana sing mati meneh," gumam warga lain sambil mengelus dada. Tapi mereka tak tahu satu hal. Kali ini yang ditunggu pacul itu bukan siapa-siapa, melainkan tuan lamanya sendiri. Menjelang sore, Pak Darto menyiapkan sesuatu di belakang rumah. Ia menggali sebuah lubang kecil, dalamnya setengah badan orang dewasa. Di sampingnya, ia meletakkan papan kayu yang sudah dipahat membentuk nisan. Di situ tertulis Darto bin Kasman, 1949. Ia tersenyum getir sambil mengelus papan itu. "Paling ora, aku wis nyiapke panggonanku dewe," bisiknya pelan. "Paling tidak, aku sudah menyiapkan tempatku sendiri." Ketika malam turun, suara jangkrik lenyap, angin berhenti. Dunia seakan menahan napas. Pukul 11 kurang 15, pacul itu mulai bergetar lagi. Kleng, kleng, kleng. Pak Darto duduk di lantai, tepat di depannya. Wajahnya tenang, meski matanya kosong. "Yen iki wektu, jo tak terimo," katanya perlahan. "Kalau ini waktuku, aku terima." Tapi tepat ketika jam menunjuk pukul 11, lampu rumah padam, gelap total. Dan di tengah kegelapan itu, terdengar suara langkah kecil mendekat. Lalu tawa pelan anak kecil. Sesuatu menyentuh bahunya, dingin seperti tanah basah. Suara pacul terdengar sekali lagi, keras dan jelas, seperti menghantam bumi. Kleng, lalu sunyi. Ketika fajar datang, warga menemukan rumah Pak Darto kosong. Pintu terbuka, meja terbalik, dan di tengah ruangan ada pacul tua berdiri tegak, menancap di tanah. Di ujung besinya tergantung selembar kain kafan berlumur tanah. Dan di belakang rumah, liang lahat yang semalam digali itu kini tertutup rapi. Pagi itu, kabar kematian Parjo menyebar cepat di seluruh desa Kalitengah. Orang-orang berdatangan ke rumahnya. Beberapa membawa bunga, sebagian lagi hanya ingin memastikan satu hal, apakah benar suara pacul itu memang terdengar sebelum Parjo mati. Suara itu kini jadi pembicaraan utama di warung kopi, di sawah, bahkan di balai desa. Tak ada yang bisa menyangkal. Mereka semua mendengar bunyi kleng, kleng, kleng. Sekitar 2 jam sebelum Parjo ditemukan kaku di lantai dapur. Sutarno hanya diam di rumahnya. Pacul itu tergantung di sudut ruang, diam tak bergerak. Tapi setiap kali Sutarno lewat, bulu kuduknya berdiri. Ia merasa benda itu kini memperhatikannya sejak malam kejadian.
Sutarno jadi jarang tidur. Tiap kali memejamkan mata, ia mendengar suara serupa di kepalanya. Seolah ada yang menggali tanah di balik tembok rumah. Dan setiap kali ia menoleh, pacul itu masih tergantung di tempatnya. Tapi kadang posisinya berubah sedikit. Suatu sore, Sutarno didatangi kepala desa, Pak Darmo, bersama dua warga. Mereka datang untuk menanyakan hal yang selama ini semua orang tak berani ungkap. "Pak Tarno, maaf kalau kami lancang," ucap kepala desa hati-hati. Tapi warga resah. Mereka bilang, pacul itu sebaiknya dikubur saja, biar nggak ada yang takut lagi. Sutarno terdiam lama. Ia menatap benda tua itu di tembok. Gagangnya retak, besinya berkarat, tapi seperti menyimpan sesuatu yang hidup. Kalau dikubur, siapa yang jamin gak ada yang mati lagi, Pak? Katanya pelan. Kepala desa menelan ludah. Paling enggak, warga nggak akan ketakutan setiap malam. Sutarno menghela napas panjang. Kalau memang itu maunya, ya sudah. Besok pagi saya kubur di belakang rumah. Tapi kalau nanti ada yang mati lagi, jangan salahin saya. Kepala desa dan dua warga hanya saling pandang, lalu pamit pergi. Mereka lega, tapi juga diliputi rasa takut. Malam itu, Sutarno duduk di depan pacul itu lama sekali. Ia menyalakan rokok, menatap benda itu seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. "Sudah cukup, Le," bisiknya pelan. "Jangan bikin aku dosa lagi." Rokoknya hampir habis saat ia mendengar sesuatu dari luar rumah. Suara langkah kaki menyeret. Pelan, tapi jelas. Ia menoleh ke jendela. Tak ada siapapun, hanya angin malam yang berdesir, membawa bau tanah basah dan daun pisang kering. Lalu suara itu berhenti. Sutarno kembali menatap paculnya, dan kali ini benda itu bergoyang perlahan. Klengkak-klengkak. Ia langsung berdiri, matanya membelalak. Tak ada angin di dalam rumah, tapi pacul itu bergerak sendiri, berguncang halus seperti ditarik sesuatu dari bawah lantai. Kleng, kling. Sutarno mendadak pucat. Ia berlari keluar rumah, menatap ke arah langit malam. Udara dingin menusuk tulang, dan di kejauhan terdengar lolongan anjing bersahutan. Tak lama kemudian, dari rumah sebelah terdengar teriakan perempuan. "Pak, cepat! Suamiku pingsan!" Warga berdatangan membawa senter. Dan benar saja, tetangga Sutarno, Pak Giman, ditemukan sudah tak bernyawa di teras rumahnya. Wajahnya kaku, mata terbuka, seolah melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum mati. Dan waktu kematiannya, 2 jam setelah pacul itu mulai berbunyi. Keesokan harinya, suasana desa bener-bener mencekam. Tak ada anak yang berani main di jalan. Para ibu menutup jendela rapat-rapat. Bahkan ayam dan kambing di kandang terasa lebih gelisah dari biasanya. Kabar menyebar cepat, pacul Sutarno kembali bergerak. Dan 1 orang mati lagi. Pak Darmo datang lagi. Kali ini dengan nada lebih tegas. "Pak Tarno, ini udah gak bisa dibiarkan. Barang itu harus dibuang. Sekarang juga." Sutarno diam saja. Matanya merah karena tidak tidur semalaman. "Aku sudah mau kubur, Pak. Tapi semalam belum sempat. Kalau gitu, sekarang aja kita bantu." Dengan wajah lelah, Sutarno mengambil pacul itu. Tangannya bergetar, gagangnya dingin, lebih berat dari biasanya. Ia bisa merasakan sesuatu di dalamnya, seperti detak jantung yang pelan tapi kuat. Mereka menggali lubang di belakang rumah,
Tapi anehnya, setiap kali tanah terkoyak, Sutarno merasa tanah itu seolah menolak. Sekopnya menabrak akar-akar keras, padahal di situ tak ada pohon besar. Setelah lubang cukup dalam, ia menurunkan pacul itu ke dalam. Tapi sebelum tanah pertama dijatuhkan, terdengar suara kecil dari arah lubang. Suaranya pelan, seperti bisikan dari dalam tanah. "Jangan tinggalkan aku." Semua orang yang mendengar sontak mundur ketakutan. Sutarno menjatuhkan sekopnya. Wajahnya pucat pasi. "Pak, tadi sampean dengar?" tanya Pak Darmo gemetar. Sutarno tak menjawab. Ia mematung. Lalu tiba-tiba tanah di sekitar lubang itu bergetar. Salah satu warga berteriak dan lari ke arah jalan. Pak Darmo pun ikut mundur. Tapi sebelum sempat menutup lubang itu, pacul di dalamnya bergetar keras, lalu menyembur keluar tanah. Seperti dilempar dari bawah, benda itu melayang sebentar di udara sebelum jatuh tegak di tanah, menancap di hadapan mereka. Kling! Suara logam itu menggema lama di telinga mereka semua. Sejak hari itu, tak ada yang berani mendekat rumah Sutarno. Ia tinggal sendirian, tanpa istri atau anak. Orang-orang hanya berani lewat di siang hari dan selalu mempercepat langkah kalau melintas di depan rumah itu. Beberapa malam kemudian, warga mendengar suara aneh lagi. Bukan cuma klengk, klengk, tapi juga suara seretan besi di lantai. Beberapa anak muda yang nekat lewat malam itu mengaku melihat bayangan hitam di dalam rumah. Sutarno, sosok kurus memegang pacul, tapi wajahnya tak jelas. Keesokan paginya, Sutarno tidak tampak di mana-mana. Pintu rumahnya terbuka, lampu masih menyala. Tapi yang mereka temukan hanyalah pacul itu. Kini tertancap di tengah ruangan, di lantai yang basah oleh lumpur. Di sampingnya ada jejak kaki besar penuh tanah, mengarah keluar pintu, lalu hilang begitu saja di jalan. Kepala desa akhirnya memutuskan rumah itu disegel. Tapi setiap malam, dari dalam rumah kosong itu, warga masih sering mendengar suara yang sama. Kleng, kleng, kleng. Dan anehnya, setiap kali suara itu terdengar, 2 jam kemudian, selalu ada berita duka, entah dari warga desa atau dari kampung sebelah. Semakin lama, jarak antar kematian itu makin dekat. Kadang 2 hari sekali, kadang seminggu, tapi tak pernah berhenti. Sampai akhirnya, suara itu terdengar di malam Jumat Kliwon, malam yang paling ditakuti warga Kali Tengah. Suara kleng, kleng, kali ini terdengar lebih cepat, lebih keras. Rumah Sutarno berguncang pelan, jendela berderak, genting bergetar, dan di tengah kegelapan itu, seseorang terlihat berjalan ke arah rumah itu. Sosok perempuan muda, membawa senter kecil, wajahnya tegang, tapi penasaran. Dia adalah Laras, wartawan lokal yang datang untuk menulis kisah tentang pacul kematian itu. Ia sudah mendengar cerita dari banyak warga, tapi tidak percaya sepenuhnya. Baginya, semua ini bisa dijelaskan secara logika. Mungkin cuma kebetulan, mungkin ada orang iseng, atau efek suara dari besi karatan. Tapi saat ia mendekati rumah itu, hawa dingin luar biasa menyergap. Napasnya membentuk uap, padahal udara tidak sedingin itu. Dari balik jendela, ia melihat sesuatu. Pacul itu tergantung di tempat yang sama, seperti cerita orang-orang. Tapi yang membuatnya kaku adalah bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Bayangan itu tinggi dan kurus, memegang bahu pacul itu, lalu perlahan menoleh ke arah Laras
Laras langsung menjatuhkan senternya dan mundur. Tapi suara itu terus terdengar, jelas dan nyaring. Kling, klank, klank. Dan pada detik itu, pacul itu bergerak lagi. 2 jam kemudian, suara ambulans meraung dari arah jalan utama. Pagi setelah kejadian malam itu, suasana desa Kali Tengah masih kacau. Ambulans baru saja pergi, meninggalkan tubuh seorang pemuda yang ditemukan tewas di jalan depan rumah kosong milik Sutarno. Orang-orang bilang pemuda itu adalah tukang ojek yang biasa nongkrong di pertigaan. Namanya Tony. Tak ada yang tahu kenapa dia bisa sampai di sana tengah malam. Tapi yang jelas, jam kematiannya persis 2 jam setelah Laras mendengar pacul itu berbunyi. Laras sendiri kini masih syok. Ia tidak bisa tidur semalaman. Bayangan sosok tinggi kurus di balik jendela terus muncul di kepalanya. Ia yakin apa yang dilihatnya bukan manusia. Tapi bagian logis dalam dirinya menolak percaya begitu saja. Pagi itu, ia menemui kepala desa, Pak Darmo. "Pak, saya ingin tahu siapa sebenarnya Sutarno dan dari mana asal pacul itu?" tanya Laras dengan nada serius. Pak Darmo menatapnya lama, lalu menghela napas berat. "Kamu yakin mau tahu, Nduk? Soalnya, kalau sudah dengar, nggak bisa pura-pura lupa lagi. Saya harus tahu. Orang mati terus gara-gara benda itu." Kepala desa lalu memanggil seorang kakek tua dari belakang balai. Ini Mbah Rukun. Dia satu-satunya yang tahu cerita aslinya. Laras menatap pria tua itu. Wajahnya keriput, kulitnya gelap terbakar matahari, tapi sorot matanya tajam. Ia duduk perlahan dan mulai bicara pelan. Pacul itu dulunya milik penggali kubur bernama Wiroyo. Orangnya sebatang kara, tinggal di gubuk kecil di pinggir kuburan lama. Setiap ada warga mati, cuma dia yang berani gali lubang malam-malam. Laras menyimak, matanya tak lepas dari bibir Mbah Rukun yang bergetar halus saat berbicara. Wiroyo orangnya rajin, tapi aneh. Ia selalu ngomong sendiri waktu gali kubur. Katanya, biar arwah orang yang dikubur tahu siapa yang membuka jalan buatnya. Banyak yang bilang Wiroyo bisa ngobrol sama roh orang mati. Kepala desa menelan ludah. Waktu itu, hujan besar turun berhari-hari. Ada satu jenazah nggak sempat dikubur karena tanah becek. Tapi Wiroyo tetap maksa gali malam-malam sendirian. Mbah Rukun melanjutkan, pagi-paginya orang-orang nemuin dia udah mati di liang kubur yang belum selesai. Tubuhnya tertimbun separuh tanah. Paculnya masih di tangannya. Tapi anehnya, nggak ada bekas orang lain di sekitar situ. Terus, paculnya, tanya Laras pelan, dibawa pulang sama Sutarno. Jawab Pak Darmo. Karena waktu itu, dia yang bantu angkat jenazah Wiroyo. Mungkin dikira cuma alat kerja biasa. Laras menunduk. Pikirannya mulai menyusun potongan cerita. Berarti setelah itu, suara pacul mulai muncul? Iya, jawab Mbah Rukun. 2 hari setelah Wiroyo dikubur, pacul itu bunyi sendiri di rumah Sutarno. Besoknya, ada orang mati di ujung desa. Sunyi. Sejenak, hanya suara jam dinding yang terdengar. Laras menggigit bibir. Saya harus lihat kuburannya. Kepala desa langsung menatapnya tajam. Nduk, jangan main-main. Kuburannya udah lama nggak disentuh orang. Bahkan rumput di sana nggak ada yang berani motong. Tapi kalau saya nggak lihat sendiri, saya nggak bisa nulis apa-apa, Pak.
Saya janji nggak akan macam-macam. Akhirnya, setelah berdebat singkat, Pak Darmo setuju mengantar Laras sore itu. Tapi, ia memperingatkan satu hal. Jangan sentuh apapun di kuburan itu. Menjelang sore, mereka berjalan ke arah selatan desa, melewati sawah dan pepohonan yang rimbun. Kuburan itu berada di tanah kecil yang sudah hampir tertutup semak belukar. Batu-batu nisan tua berlumut, sebagian miring, sebagian tenggelam ke tanah. Yang ini kuburan Wiroyo, kata Pak Darmo sambil menunjuk satu gundukan tanah kecil tanpa nisan. Hanya ada batu hitam pipih di ujungnya. Laras menyalakan ponselnya untuk merekam, tapi tiba-tiba layarnya bergetar dan mati sendiri. Baterainya penuh. Kok bisa mati? Gumamnya. Mbah Rukun yang ikut mendampingi berdehem pelan. Mungkin dia nggak suka direkam. Laras berjongkok, menatap tanah di depan batu itu. Ada bekas retakan kecil di permukaannya, seperti baru saja digali lalu ditutup lagi. "Pak, ini kayaknya tanahnya belum padat," katanya pelan. Pak Darmo menatapnya cepat. "Jangan bilang kamu mau gali." "Duh, saya cuma pengen tahu, Pak. Siapa tahu ada sesuatu di bawahnya." Sebelum kepala desa sempat melarang, Laras sudah menusuk tanah itu dengan ranting kayu. Tapi begitu ujung rantingnya menyentuh sesuatu keras, tanah di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Mbah Rukun langsung berteriak, "Tutup, tutup lagi." Sekarang juga, tapi terlambat. Dari celah tanah itu muncul aroma busuk menusuk. Laras menutup hidung, tapi matanya tertuju pada sesuatu yang perlahan muncul di permukaan. Sebuah kain kafan berwarna kecoklatan, dan di atasnya ada bekas pacul berkarat yang menancap miring. Pak Darmo buru-buru menarik Laras mundur. "Kita harus pergi sekarang," katanya panik. Tanah itu terus bergerak, seperti ada yang berusaha keluar dari dalam. Mereka bertiga lari meninggalkan area kuburan. Tapi sebelum jauh, Laras sempat menoleh ke belakang. Ia melihat bayangan tinggi hitam berdiri di atas kuburan itu, memegang pacul di tangannya. Malamnya, angin di desa Kali Tengah terasa aneh. Semua rumah menutup pintu lebih cepat dari biasanya. Langit gelap tanpa bintang. Laras duduk di penginapan kecil dekat balai desa, menatap hasil catatannya yang berantakan. Tangannya gemetar setiap kali mengingat sosok hitam tadi. Tapi rasa takutnya bercampur dengan rasa ingin tahu yang besar. Ia membuka laptop, menulis laporan. Pacul milik Wiroyo diduga menjadi media pengikat roh. Setiap 2 jam sebelum seseorang mati, pacul itu bergerak, seolah memberi tanda. Diduga arwah Wiroyo belum dimakamkan dengan tenang. Kuburannya tidak stabil dan menimbulkan aktivitas aneh. Tapi sebelum ia selesai mengetik, lampu di kamarnya tiba-tiba padam. Suara detak jam berhenti. Udara berubah dingin. Dari luar jendela terdengar bunyi pelan. Klink. Laras menahan napas. Ia berdiri perlahan, berjalan ke arah jendela. Kling, kling. Bunyi itu semakin jelas, datang dari arah jalan depan penginapan. Ia mengintip dari celah tirai, dan di sana berdiri sosok tinggi dengan wajah tertutup lumpur, memegang pacul yang sama seperti di kuburan tadi. Sosok itu menatap ke arah kamarnya. Mata hitam pekat tanpa bola mata meneteskan air kotor dari wajahnya. Laras mundur dengan tubuh gemetar. Ia berusaha mengambil ponsel, tapi ponselnya mati. Lalu terdengar suara langkah dari koridor. Pelan tapi berat.
seperti menyeret kaki. Tok, tok. Suara itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Laras menahan napas, berusaha tidak mengeluarkan suara. Tapi tiba-tiba, enduk, suara berat itu memanggil dari luar, serak dan dalam. Kamu gali kuburanku. Ya, Laras menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya menetes tanpa sadar. Suara itu mendesah pelan. Sekarang gantian. Aku yang gali buatmu. Pintu kamar bergetar keras. Lampu kembali menyala tiba-tiba, lalu mati lagi. Dan di tengah kegelapan itu, Laras menjerit keras. Keesokan paginya, warga menemukan pintu penginapan terbuka lebar. Di lantai kamar Laras, ada bekas tanah basah dan lumpur berserakan. Laras sudah tidak ada. Yang tertinggal hanya jejak kaki besar menuju halaman belakang. Berakhir di sebuah lubang tanah baru dengan pacul berkarat menancap di atasnya. Pak Darmo dan warga hanya bisa berdiri terpaku. Tak ada yang berani mendekat, tapi dari dalam lubang itu samar-samar terdengar suara napas pelan dan bunyi logam menyeret tanah. Kleng, klank, klank. Sejak hilangnya Laras, desa Kali Tengah berubah jadi tempat yang menyeramkan. Tidak ada lagi yang berani keluar malam. Bahkan suara jangkrik pun terasa jarang terdengar. Semua orang seolah tahu sesuatu sedang berkeliaran. Rumor tentang roh penggali kubur itu menyebar cepat. Orang-orang mulai bicara bahwa arwah Wiroyo telah bangkit. Ada yang bersumpah melihat sosoknya lewat di tepi sungai, membawa pacul berkarat dan menatap ke arah rame-rama yang masih menyala. Pak Darmo, kepala desa, menjadi orang yang paling gelisah. Ia merasa bersalah karena membiarkan Laras ke kuburan hari itu. Sejak malam kejadian, ia tidak bisa tidur. Suara klengkek terus terdengar di telinganya. Bahkan di siang hari, pagi itu, ia didatangi seorang pemuda bernama Raffi, jurnalis muda dari kota. Saya teman satu kantor dengan Mbak Laras. Pak, kami kehilangan kontak sama dia sejak 2 malam lalu, ucap Raffi dengan wajah tegang. Pak Darmo menghela napas berat. Nak, kamu sebaiknya pulang. Laras, dia hilang. Rumah penginapan tempat dia nginap sudah kami segel. Justru itu, Pak, saya harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya nemu catatan terakhir Laras di laptop redaksi. Dia nulis tentang pacul kematian di sini. Mendengar itu, wajah Pak Darmo langsung pucat. Ia tahu kalau Raffi nekat ikut campur bisa berakhir sama seperti Laras. Tapi rasa bersalah menahannya untuk menolak. Akhirnya, ia hanya berkata, "Kalau kamu mau tahu, kamu ikut saya nanti malam. Tapi janji satu hal, jangan pernah menyentuh apapun di rumah Sutarno." Malam itu, pukul 9, desa Kali Tengah diselimuti kabut tebal. Lampu jalan mati karena gardu listrik rusak. Langit pekat tanpa bintang. Raffi datang membawa kamera dan senter kecil. Pak Darmo menunggu di depan rumahnya sambil membawa tas kecil berisi dupa dan air doa. Mereka berdua berjalan perlahan menuju rumah kosong milik Sutarno. Rumah itu masih berdiri seperti sebelumnya. Dinding bambunya lapuk, atapnya miring, dan di dalamnya ada bau lembab menyengat. Di ruang tengah, pacul berkarat itu tergantung di dinding, sama seperti yang diceritakan semua orang. Begitu Raffi masuk, suhu udara langsung berubah. Senter di tangannya redup berkelip. "Kenapa dingin banget di sini, Pak?" "Dia tahu kita datang," jawab Pak Darmo pelan. Raffi menyalakan kamera. Lampu kecil di atasnya berkedip,
lalu stabil. Ia merekam perlahan ruangan itu. Di lantai masih terlihat bekas lumpur kering yang dulu ditemukan warga setelah Sutarno menghilang. Pak Darmo menaruh dupa di lantai, menyalakannya, dan membaca doa pendek. Asapnya naik pelan ke langit-langit. Tapi di tengah bacaan itu, terdengar bunyi aneh dari arah dapur. Klingki. Raffi menoleh cepat. Pak, itu... Pak Darmo langsung menegakkan tubuh. Sudah mulai. Suara itu datang lagi. Kling, kling, kleng. Kali ini terdengar lebih berat, seolah pacul itu sedang diseret. Raffi memberanikan diri berjalan ke arah suara itu. Sinar senter menembus dapur yang gelap dan berantakan. Panci, kaleng, dan piring tua berserakan. Tapi di tengah ruangan itu, lantainya tampak aneh. Ada bagian tanah yang retak, seperti baru saja digali dari bawah. Pak, sini lihat, tanahnya kayak naik sendiri, bisik Raffi. Pak Darmo mendekat, tapi saat langkahnya menyentuh ambang pintu dapur, seluruh rumah bergetar pelan. Piring-piring berjatuhan. Asap dupa berhenti di udara, tidak bergerak sama sekali. Lalu dari retakan tanah itu muncul ujung besi berkarat. Pacul itu, tapi sekarang tidak lagi tergantung di dinding. Ia berdiri tegak sendiri, menancap di tanah dan bergetar. Raffi terpaku. Kamera di tangannya merekam segalanya. Ya Tuhan, benda itu banner-banner hidup, bisiknya. Pak Darmo menarik Raffi mundur. Jangan tatap langsung, itu bukan pacul lagi. Itu tempat arwahnya terikat. Namun sebelum mereka sempat keluar, tanah di sekitar lantai dapur pecah, membuka lubang besar. Dari dalamnya muncul tangan hitam kurus penuh lumpur, meraba-raba ke udara. Tangan itu memegang ujung pacul. Lalu perlahan muncul sosok setengah tubuh. Wiroyo. Wajahnya rusak, sebagian tertutup tanah. Matanya cekung hitam, dan suaranya seperti datang dari dasar kubur. Siapa yang bangunkan aku? Raffi terjatuh, kameranya terlempar. Pak Darmo mencoba melafalkan doa keras-keras, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Udara di dalam rumah semakin dingin. Wiroyo menatap mereka berdua. Aku belum dikubur. Aku masih menggali lubangku sendiri. Tapi kalian semua menutupnya sebelum waktuku. Lalu ia tertawa pelan. Suara serak yang membuat bulu kuduk berdiri. Sekarang biar aku yang gali untuk kalian. Tanah di bawah kaki mereka mulai bergerak, seperti hidup. Raffi menjerit. Ia berlari ke arah pintu, tapi tubuhnya terseret oleh kekuatan yang tak terlihat. Kakinya tenggelam perlahan ke dalam lantai tanah yang berubah lembek. Pak, tolong. Pak Darmo mencoba menarik tangannya, tapi tanah makin cepat menelan tubuh Raffi. Dari bawah, tangan-tangan hitam muncul, menarik dengan kuat. Lepas, jangan lihat bawah, teriak Pak Darmo. Ia berhasil melepaskan pegangan Raffi dan berlari keluar rumah. Begitu kakinya melewati ambang pintu, rumah itu berhenti bergetar. Suara kleng terakhir terdengar pelan. Sunyi. Pak Darmo menatap ke dalam rumah dari luar jendela. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada Raffi. Tidak ada Wiroyo. Yang tersisa hanya pacul berkarat itu. Kini tertancap di tanah dengan gagang mengarah ke langit. Keesokan paginya, warga menemukan Pak Darmo duduk di depan rumahnya, menatap kosong. Bibirnya terus bergerak tanpa suara, seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Ketika mereka menanyakan apa yang terjadi, Pak Darmo hanya menjawab satu kalimat,
Lubangnya belum tertutup. Sejak hari itu, rumah Sutarno tak pernah lagi disentuh. Bahkan, kepala desa pun dilarikan ke rumah sakit beberapa hari kemudian karena demam tinggi dan terus berteriak saat tidur. Katanya, aku dengar suara galiannya lagi. Dan anehnya, setiap kali malam tiba, dari arah rumah itu, suara kleng, klengket kembali terdengar. Warga yang mencoba mendekat selalu gagal. Entah karena sakit mendadak atau tiba-tiba tersesat. Padahal jaraknya hanya 100 meter dari rumah itu. Sampai suatu malam, badai besar menghantam desa Kalitengah. Petir menyambar, pohon tumbang, dan listrik padam total. Dari arah rumah tua itu, terlihat cahaya merah menyala dari celah jendela. Warga yang mengintip dari kejauhan melihat sesuatu mengerikan. Tanah di sekitar rumah Sutarno mulai terbuka, dan dari dalamnya muncul bayangan-bayangan hitam seperti sosak-sosak yang setengah manusia, setengah lumpur. Membawa pacul kecil di tangannya, mereka menggali tanah di sekeliling rumah. Dan setiap kali satu lubang selesai, cahaya merah makin terang. Keesokan paginya, badai berhenti. Rumah itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah lubang besar selebar 10 meter di tempat rumah itu berdiri. Warga yang memberanikan diri mendekat hanya menemukan satu benda di tepi lubang. Pacul berkarat, tegak berdiri dengan bekas darah mengering di gagangnya. Berbulan-bulan berlalu, desa Kalitengah kini nyaris kosong. Sebagian besar penduduk pindah ke tempat lain. Tak ada lagi yang berani tinggal dekat lokasi itu. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, orang-orang yang masih lewat di jalan dekat bekas rumah Sutarno bersumpah mendengar suara itu lagi. Bukan hanya klengki-kleng, tapi juga suara orang menggali tanah. Kadang terdengar suara laki-laki tua yang berkata lirih, "Lubang ini belum selesai, masih ada yang belum dikubur." Dan anehnya, setiap kali suara itu muncul, 2 jam kemudian pasti ada kabar duka dari daerah sekitar. Kadang dari desa sebelah, kadang dari kampung yang jaraknya beberapa kilometer. Beberapa orang percaya roh Wiroyo sudah tersebar, bahwa pacul itu bukan lagi alat tunggal, tapi perpanjangan tangan kematian. Konon, malam-malam tertentu, pacul itu akan muncul di tempat lain. Di sawah, di belakang rumah, di kuburan yang lama tak dibersihkan. Dan jika seseorang menemukannya tiba-tiba berdiri sendiri di tanah, itu tandanya kematian sedang berjalan menuju rumahnya. Malam terakhir bulan itu, hujan turun pelan di desa yang sudah sepi. Seorang penjaga jalan proyek, Pak Raman, berteduh di gubuk kecil. Ia menyalakan rokok sambil mengeluh karena harus lembur sendiri. Ketika sedang menatap tanah becek di depannya, ia melihat sesuatu berdiri di tengah jalan tanah. Sebuah pacul tua berkarat. Pak Raman mengerutkan kening. Ia berjalan mendekat, memungutnya, lalu menatap gagangnya yang masih lembab oleh air hujan. "Barang siapa buang pacul di sini sih?" gumamnya. Ia menaruh pacul itu di dinding gubuknya, lalu duduk lagi sambil menyalakan rokok. Tapi baru setengah hisapan, pacul itu bergerak sendiri dan jatuh ke lantai. Kleng, Pak Rahman berhenti mengisap rokoknya. Kleng, kleng, ia menatap benda itu dengan mata melebar. Lalu dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki di tanah basah. Semakin lama semakin dekat. "Siapa itu?" teriaknya. Tidak ada jawaban. Hanya suara pacul yang kini berdentum keras, seolah menggali tanah di bawah gubuknya sendiri. Kleng, klink, klink. Dan 2 jam kemudian, warga menemukan gubuk itu roboh. Tanah di bawahnya ambles dan Pak Rahman hilang tanpa jejak. Yang tertinggal hanya pacul tua itu, berdiri tegak di tanah yang baru tergali.
3 bulan setelah kejadian di desa Kalitengah, nama tempat itu sudah dihapus dari peta kecamatan. Tak ada lagi orang yang mau menyebutnya. Bahkan para petugas yang dulu dikirim untuk memeriksa lokasi pun menolak kembali ke sana. Setelah malam pertama mereka mendengar suara kleng dari dalam tanah. Namun sesuatu yang aneh mulai terjadi di desa-desa sekitar. Beberapa orang meninggal mendadak tanpa sebab, dan setiap kali jasad mereka hendak dimakamkan, tanah pemakaman selalu menolak. Kuburan yang baru digali mendadak longsor sendiri, atau tanahnya mengeras seperti batu. Pernah juga satu kali, jenazah yang sudah dikubur kembali muncul ke permukaan keesokan harinya. Tanpa ada bekas digali siapapun, para warga yakin ini semua masih berkaitan dengan roh Wiroyo dan pacul berkaratnya. Sore itu, di sebuah desa bernama Wonosari, sekitar 2 kilometer dari Kalitengah, seorang lelaki tua bernama Pak Surip sedang memandikan jenazah istrinya. Ibu Partini meninggal karena sakit, tapi wajahnya tampak tenang. Hanya saja di pergelangan tangannya terdapat bekas merah seperti cakar tanah. "Lihat ini, Pak," kata Pak Surip ke anaknya. "Darto?" "Iya, kayak bekas tanah ya." Pak Surip mengangguk. "Waktu aku temuin tadi subuh, tangan ibumu keluar dari selimut. Kukira dia masih hidup, tapi ternyata dingin." Mereka berdua diam lama. Tidak ada yang berani menebak apa-apa. Sore itu juga, jenazah langsung dibawa ke pemakaman umum di pinggir desa. Tapi begitu cangkul pertama menghantam tanah, suara aneh terdengar dari bawah. Bukan batu, bukan akar. Suaranya seperti logam yang saling beradu. Kleng, para penggali berhenti serentak. Itu suara apa barusan?" tanya salah satu dari mereka. "Paculnya kena besi kali. Tapi di sini nggak ada pipa logam." Mereka mencoba menggali lagi, tapi setiap kali pacul dihentakkan, suara itu terdengar lebih keras. Kling-kling. Darto mendekat. Wajahnya tegang. "Udah, Pak, kayaknya gali di tempat lain aja." Namun Pak Surip dengan mata yang sudah berkaca berkata, "Enggak, Nak. Di sini aja. Ibumu suka duduk di bawah pohon ini dulu." Para penggali akhirnya menurut, tapi setelah beberapa ayunan lagi, salah satu dari mereka menjerit, "Pak, ada pacul di bawah tanah." Semua mendekat dan benar. Di kedalaman sekitar setengah meter, terlihat ujung besi pacul berkarat tertanam tegak. Siapa yang naruh barang beginian di kuburan? Tidak ada yang berani menjawab. Darto berjongkok, mencoba menarik pacul itu. Tapi sebelum tangannya menyentuh gagang kayu, tanah di sekitarnya bergetar pelan. Angin dingin keluar dari lubang galian itu. Dan dari dalam tanah terdengar suara pelan, seperti desahan seseorang yang sedang mengais tanah dari bawah. Masih belum tertutup. Semua orang mundur. Darto jatuh tersungkur. "Pak, itu siapa?" Pak Surip menatap lubang itu lama. "Kita tutup aja." Sekarang juga mereka buru-buru menimbun kembali tanah itu tanpa jadi mengubur jenazah di situ. Tapi malamnya kejadian aneh muncul lagi. Saat mereka menaruh jasad Ibu Partini di ruang tamu untuk dibacakan doa, terdengar suara cakar dari bawah lantai rumah. Grek, grek, grek. Darto dan Pak Surip langsung keluar. "Dengar nggak, Pak?" Pak Surip mengangguk. Tubuhnya gemetar. "Aku tahu suara itu, suara orang nyangkul." Malam itu, mereka tak bisa tidur. Sampai menjelang subuh, suara itu baru berhenti.
Tapi begitu pagi datang, mereka mendapati tanah di belakang rumah sudah tergali lebar, seperti ada seseorang menggali dari dalam keluar. Dan di tepi lubang itu berdiri pacul berkarat dengan gagang kayu yang sama seperti di pemakaman. Berita tentang kejadian itu menyebar ke desa-desa lain. Beberapa hari kemudian, seorang ustaz dari luar kota, Kiai Rashid, datang bersama 2 santrinya untuk membantu. Ia mendatangi rumah Pak Surip dan melihat sendiri pacul yang masih tertancap di tanah. "Jangan sentuh dulu," katanya tegas. "Barang ini bukan benda biasa, ada arwah yang terikat di dalamnya." Kiai Rashid lalu menggambar lingkaran di tanah dengan kapur dan menancapkan 4 lilin di setiap sudutnya. Ia membaca doa panjang. Suaranya bergetar tapi tegas. Saat doa itu mencapai ayat terakhir, angin tiba-tiba berhenti. Lilin berkedip satu persatu, lalu padam bersamaan. Tanah di tengah lingkaran berguncang dan suara logam terdengar lagi. Klink! Kiai Rashid memejamkan mata, menekan tasbih di tangannya. "Arwah siapa yang masih mengikat tanah ini?" serunya. Suara berat muncul dari bawah tanah. "Aku tidak dikubur dengan benar. Mereka menutup lubangku sebelum waktuku tiba." Semua orang yang mendengar itu menutup telinga. Hanya Kiai Rashid yang tetap berdiri. "Kalau kau Wiroyo, lepaskan dendammu. Dunia bukan tempatmu lagi." Tanah berguncang keras. Lilin terlempar. Dari lubang kecil itu muncul tangan hitam kurus, mencengkeram gagang pacul dan menariknya dalam satu hentakan kuat. Darto menjerit, "Kiai, dia keluar!" Tapi sosok itu tidak muncul sepenuhnya. Hanya separuh tubuh Wiroyo yang berhasil naik, seolah ada sesuatu yang masih menahannya di bawah. Wajahnya rusak, matanya hitam dalam, tapi mulutnya tersenyum bengkok. "Aku hanya ingin menyelesaikan galian terakhirku." Lalu ia mengangkat pacul dan menancapkannya ke tanah keras di depannya. Seketika, tanah retak panjang dari arah rumah Pak Surip menuju kuburan lama di Kali Tengah. Kiai Rashid berteriak, "Lari!" Jalur tanahnya terhubung ke tempat asalnya. Mereka semua berlarian keluar. Tapi suara kleng, kleng terus terdengar dari dalam bumi. Semakin cepat, semakin keras, seperti puluhan orang menggali bersamaan. Darto menoleh ke belakang dan melihat lubang di halaman rumahnya melebar, lalu amblas seluruhnya. Rumah mereka ikut runtuh ke dalam tanah yang tiba-tiba terbuka seperti mulut raksasa. Ketika debu reda, tak ada lagi rumah Pak Surip di situ, hanya lubang besar menganga, dan pacul berkarat berdiri tegak di tengahnya, bergetar pelan seolah baru saja selesai bekerja. Sejak malam itu, tak ada yang berani menggali tanah di desa-desa sekitar. Orang-orang mulai mengubur jenazah mereka di luar wilayah kecamatan. Bahkan ada yang memilih kremasi karena takut tanah di sini menolak. Tapi ada satu hal yang membuat semuanya semakin aneh. Setiap kali seseorang meninggal di sekitar area bekas Kali Tengah, tanah di sana akan berguncang pelan. Seolah Wiroyo tahu, seolah ia datang untuk menggali lubang baru bagi mereka. Dan konon, setiap kali lubang itu selesai, satu suara terdengar dari jauh. Lubang ini belum tertutup. 2 minggu kemudian, seorang pejabat dari kabupaten datang bersama tim arkeologi dan polisi. Mereka ingin menutup semua akses ke area itu dan memastikan tidak ada fenomena berbahaya. Salah satu anggota tim, seorang perempuan bernama Dermaya, sempat menolak peringatan warga. "Itu cuma cerita rakyat. Kami hanya mau ambil sampel tanah." Mereka membawa alat berat dan truk ke bekas lokasi rumah Pak Surip. Tanah di sana tampak tenang.
Tidak ada tanda-tanda aneh. Namun begitu mesin bor tanah dinyalakan, sesuatu langsung terjadi. Bor yang baru menembus kedalaman 2 meter berhenti bergerak. Operator mencoba menarik, tapi tak bisa. Mesin mendadak mati total. Dari bawah muncul cairan hitam pekat seperti lumpur, tapi baunya busuk luar biasa. Dermaya mendekat untuk memeriksa, dan tiba-tiba sesuatu keluar bersama lumpur itu, potongan kayu pacul. Ia mundur kaget. Ini, apa ini? Tapi sebelum siapapun menjawab, suara dari bawah tanah terdengar pelan, seperti orang berbisik dari dalam peti. Kau menyalakan alatku. Tanah bergetar keras. Operator terlempar. Semua orang panik. Lalu, dari tengah area itu, muncul deretan lubang yang terbuka satu persatu. Puluhan jumlahnya, seperti liang kubur yang digali dari bawah. Dan dari setiap lubang, terdengar suara yang sama. Kleng, klank, klank. Diarmaya menjerit. Berlari ke mobil. Tapi tiba-tiba mobilnya terguling sendiri. Diseret oleh tanah yang seolah hidup. Ia berteriak memanggil nama Tuhan, tapi suaranya tertelan oleh dentuman logam yang tak henti-henti menggema dari bawah bumi. Ketika warga datang keesokan paginya, tak ada lagi tanda tim arkeologi di tempat itu. Yang tersisa hanyalah puluhan lubang terbuka, dan di tengahnya satu pacul besar berdiri, berkarat. Tapi gagangnya kini seperti baru. Orang-orang tua di sekitar wilayah itu mulai mengatakan sesuatu. Tanah yang sudah digali Wiroyo tidak akan tenang sampai semua orang yang menyentuhnya ikut terkubur. Dan sejak itu, setiap kali hujan deras turun, orang bisa mendengar suara itu dari dalam tanah yang becek. Kleng, kleng, diikuti suara napas berat seseorang yang masih menggali. Tak peduli siang atau malam, sampai sekarang tidak ada yang tahu berapa banyak lubang yang sudah ia buat. Tapi satu hal pasti, setiap kali pacul itu muncul di tempat baru, tidak lama kemudian ada yang mati, dan tanah di sekitar situ selalu menolak jenazahnya. 4 bulan berlalu sejak tanah di sekitar Kali Tengah menelan seluruh desa. Wilayah itu kini ditutup total dengan pagar kawat dan tanda bahaya. Tapi meski begitu, setiap malam tetap terdengar suara yang sama dari arah reruntuhan. Kleng, kleng. Tak ada yang berani mendekat kecuali satu orang. Seorang lelaki muda bernama Rahman, mahasiswa antropologi yang sedang meneliti cerita rakyat Jawa. Ia datang bukan untuk membuktikan kebenaran cerita, tapi karena menemukan fakta mencengangkan. Nama Wiroyo tercatat dalam arsip lama pemerintah kolonial Belanda. Menurut catatan tahun 1904, Wiroyo bukan sekadar penggali kubur biasa. Ia pernah menjadi penjaga lahan pemakaman Belanda dan dikenal karena satu hal, tidak pernah gagal menemukan mayat yang hilang. Namun dalam arsip itu juga tertulis, dituduh melakukan pemujaan tanah dan menolak dikuburkan di tempat manusia biasa. Rahman yakin kutukan pacul itu ada hubungannya dengan masa lalu tersebut. Malam itu, Rahman tiba di pos penjagaan tua di tepi area terlarang. Seorang penjaga tua menatapnya lewat lampu senter. "Mau apa kamu ke situ, nak? Nggak ada yang boleh masuk." "Saya cuma ingin lihat sebentar, Pak. Saya lagi riset sejarah penggali kubur di Jawa." Penjaga itu mendecak. "Kalau cuma mau lihat, lihat dari jauh aja. Nanti kamu dengar sendiri gimana tanah itu masih bernapas." Bernapas. Bernapas. Rahman menatapnya bingung. Tanahnya kadang bergelombang, kayak ada orang di bawahnya.
Udah banyak yang hilang. Jangan ikut-ikutan. Tapi Rahman nekat. Saat penjaga itu tertidur di pos, ia melangkah masuk membawa kamera dan alat perekam suara. Udara di dalam area itu terasa dingin dan lembab. Meski langit cerah, bau tanah basah menyengat tak jauh di depan. Tanah bekas longsoran tampak seperti lautan lumpur kering. Di tengahnya berdiri benda yang sudah ia lihat di foto arsip. Pacul berkarat. Rahman berjalan mendekat perlahan. Setiap langkahnya menghasilkan suara seret lumpur. Dan anehnya, semakin dekat ia ke pacul itu, udara makin berat, seperti menekan dadanya dari dalam. Begitu jaraknya tinggal beberapa meter, alat perekam di tangannya menyala sendiri. Lampunya berkedip, lalu terdengar suara serak dari speaker kecilnya. "Jangan ganggu lubangku." Rahman berhenti. "Wiroyo," suaranya pelan. Tak ada jawaban, tapi tanah di depan pacul itu mulai bergerak pelan, membentuk retakan yang melebar. Dari celah tanah itu muncul ujung kain putih lusuh. Lalu tangan hitam panjang mencengkeram tanah dengan kuku tajam. Sosok itu perlahan muncul. Tubuh kering, kulitnya menempel pada tulang, mata kosong tanpa bola. Rahman mundur, tapi langkahnya tersandung batu. Sosok itu bangkit sepenuhnya, membawa pacul yang kini bersih berkilat, seperti baru biasa. "Aku belum selesai menggali," katanya pelan. Suaranya bergema. Rahman berusaha berbicara. "Wiroyo, aku cuma mau tahu, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa setiap kali paculmu bergerak, orang mati?" Sosok itu menatapnya lama, lalu tersenyum miring. "Karena aku tidak dikubur dengan doa, mereka menutup tanahku sebelum nyawaku benar-benar pergi. Sejak itu, setiap kali ada orang akan mati, aku dengar suara tanah memanggilku, meminta lubang baru." Rahman menelan ludah. "Kalau aku bisa bantu mengakhiri semua ini, kau mau berhenti?" Wiroyo memiringkan kepalanya. "Berhenti? Kalau aku berhenti, siapa yang gali kuburan mereka?" Ia mengangkat paculnya tinggi-tinggi dan menghantam tanah di depan Rahman. Suara logam menggema keras, dan dari tanah muncul tengen-tengen lain, hitam, kurus, seperti mayat yang mencoba keluar dari liang kubur. Rahman menjerit dan lari, tapi tanah di sekelilingnya berubah menjadi lunak. Ia terperosok, tubuhnya perlahan tenggelam. Jangan, aku cuma mau bantu." Sosok Wiroyo mendekat. Pacul di tangannya bergetar. "Kamu datang ke tanahku, berarti kamu siap digali." Tepat saat Rahman hendak terseret sepenuhnya, suara azan Isya dari desa jauh terdengar samar. Seketika, tanah berhenti bergerak. Wiroyo memejamkan mata, seperti terganggu. Rahman memanfaatkan momen itu. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan kalung kecil yang ia temukan di arsip museum. Kalung besi tua dengan ukiran angka 13 dan nama Wiroyo. "Ini milikmu kan?" teriak Rahman. Sosok itu berhenti. Matanya menatap kalung itu lama, lalu pelan-pelan langkahnya goyah. "Itu tanda kematianku." Rahman mengangkat kalung itu tinggi-tinggi. "Kalau aku kembalikan, kamu berhenti gali ya?" Tanah berguncang lagi, tapi kali ini bukan karena marah. Dari bawah, cahaya redup kehijauan muncul, seperti napas tanah yang terlepas. Wiroyo menatap paculnya sendiri, lalu menancapkannya ke tanah satu kali lagi. "Ini galian terakhirku," katanya pelan. Ia berjalan ke arah Rahman, tapi bukan dengan amarah. Tubuhnya mulai memudar menjadi debu tanah.
Ia menatap Rahman untuk terakhir kali. Jangan biarkan siapapun menggali lagi di tempatku. Lalu ia lenyap. Pacul yang tertancap di tanah itu tiba-tiba pecah menjadi debu besi yang terbang bersama angin malam. Rahman pingsan di tempat. Ia ditemukan keesokan paginya oleh tim SAR yang sedang patroli. Saat dibawa keluar, tanah di belakangnya sudah kembali padat dan kering. Tak ada lubang, tak ada pacul, tak ada tanda kehidupan. Namun kamera Rahman masih menyimpan rekaman terakhir sebelum ia pingsan. Dalam video itu, terlihat jelas bayangan sosok kurus berdiri di tengah kabut, mengangkat pacul lalu menghilang. Yang paling aneh, di detik terakhir video, tanah di bawah kamera menulis sendiri satu kalimat, seolah dicangkul dari dalam. Tanah sudah kenyang. 2 minggu setelah Rahman pulang ke Jakarta, wilayah Kali Tengah resmi ditutup untuk umum. Pemerintah menanam pohon dan memasang tugu bertuliskan zona bersejarah. Dilarang menggali tanah di area ini. Rahman menulis laporan akademisnya tentang legenda tanah yang menolak jenazah tanpa pernah menyebut nama Wiroyo secara langsung. Ia hanya menulis satu kalimat penutup. Beberapa tanah tidak sekadar tempat berpijak, tapi tempat menunggu. Namun malam itu, saat Rahman sedang mengetik di kamar kosnya, komputer tiba-tiba mati sendiri. Dari luar jendela, terdengar suara pelan. Kling. Rahman memandang ke arah suara itu dengan wajah pucat. Hujan turun deras. Dari celah bawah pintu kamarnya, air mulai merembes masuk. Tapi anehnya, air itu berwarna kecoklatan seperti lumpur. Ia mendekat pelan, menunduk melihat ke lantai. Air lumpur itu berputar, membentuk pusaran kecil. Dan dari dalamnya muncul gagang kayu pendek yang familiar. Gagang pacul. Rahman mundur dengan napas memburu. Tidak mungkin, pacul itu sudah hancur. Tapi suara dari dalam pusaran itu berbisik lagi. Kali ini lebih jelas. Kau janji tidak ada yang menggali lagi. Tapi kamu tulis semuanya. Rahman menjerit, menendang kursinya. Tapi tanah di bawah kakinya tiba-tiba retak. Dari celah retakan itu muncul tangan kurus yang langsung menarik kakinya. Ia mencoba mencengkeram meja, tapi lantainya terus amblas. Ruangan berguncang hebat. Dari dalam tanah, suara pacul berdentang keras. Kling, kling, kling. Jeritan Rahman bergema lama, lalu semuanya senyap. Beberapa jam kemudian, teman kosnya menemukan kamarnya kosong. Hanya ada lumpur di lantai dan bekas lubang kecil di bawah meja kerjanya. Polisi datang, tapi tidak menemukan jejak kejahatan. Hanya satu benda tersisa di atas meja, kalung besi dengan ukiran angka 13, dan secari kertas bertuliskan, lubang terakhir belum tertutup. Malam itu, di sepanjang wilayah bekas Kali Tengah, warga kembali mendengar suara logam dari dalam tanah. Kleng-kleng, lalu bisikan pelan yang menyeramkan. Aku sudah kembali menggali, dan sejak malam itu, setiap kali ada tanah longsor tanpa sebab di desa-desa sekitar, orang-orang tahu siapa yang sedang bekerja di bawah sana. Karena tidak ada yang bisa menghentikan penggali kubur yang tidak pernah dimakamkan.